Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Kemarin kita materi sistem persamaan dua variabel. Aku terlalu nggak apa-apa kedengaran ini. Nah, di sistem persamaan dua variabel itu kita mempelajarinya yang linear kuadrat. Nah, kemarin juga sebelumnya kalian kan sudah ditugaskan ya untuk membuat rangkuman dari sistem persamaan dua variabel itu yang linear kuadrat dan kuadrat. Nah, untuk yang linear kuadrat kemarin sudah ya ditugaskan yang ini, yang pada LKS itu alhamdulillah hanya beberapa yang bertanya, berarti kalian sudah paham. Nah, contohin lagi deh, misalnya yang linear kuadrat. Misalnya ada soalnya min 1 sama dengan 2x kurangi y, dan y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2. Nah, di sini ada persamaan yang pertama dan kedua. Yang persamaan pertama itu berbentuk persamaan linear dan yang keduanya berbentuk persamaan kuadrat. Kedengeran kok? Iya. Coba minjem. Nah ya, oke, kita lanjut contohnya ya. Burung ya. Nah, contohnya min 1 persamaan pertama berbentuk persamaan linear 2x min 1 sama dengan 2x kurangi y, dan yang persamaan kedua berbentuk persamaan kuadrat, yaitu y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2. Nah, di sini itu kan persamaan yang linear, kita rubah dulu ke y sama dengan, berarti y sama dengan 2x tambah 1 gitu. Dari persamaan satunya kita rubah menjadi y sama dengan. Nah, setelah udah kita tentukan y sama dengan dari yang persamaan linear, di ini persamaan ketiga. Dan ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ketiga. Nah, di yang persamaan ketiga kita substitusikan kepada persamaan kedua. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 2 ya. Nah, persamaan 2 kan y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2. Si y di sini diganti dengan 2x tambah 1. Jadinya 2x tambah 1 sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 2. Kita sejeniskan, berarti 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2x dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadinya 2x kuadrat ditambah x ya, 3x kurangi 2x, x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, udah kita temukan hasilnya 2x kuadrat tambah x kurangi 3. Nah, sudah kan dari substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 itu, dari persamaan 3 ke persamaan 2 itu akan membentuk
suatu persamaan kuadrat baru, ya kan? Jadinya 2x kuadrat tambah x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Coba bisa difaktorkan. Berapa jika dikali hasilnya min 6, jika dijumlahkan hasilnya 1. Berarti angka berapa dan berapa faktornya? Oh, karena di sininya 2 ya, jadi kita jangan dulu ke sini supaya kalian lebih mudah aja. Nih, kan di sininya 2, berarti berapa nih jika dikalikan hasilnya min 6? Min 6 dari mana? Dari 2 kali min 3. Jika dijumlahkan hasilnya 1. 1 dan 3. Tidak, kalau 1 dan 3 itu 1 kali 3 kan 3. Bukan 1 dan 3. Berapa? Jika misalnya si P dan Q jika dikalikan hasilnya min 6, P tambah Q jika dijumlahkan hasilnya 1. Berapa nih P sama Q-nya? Jika dikalikan min 6, jika dijumlahkan 1. Nah, betul. 3 dan min 2. Betul. Alisa ya. 3 dan min 2 dan 3 betul. Nah, min 2 dan 3 berarti di sini 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2x, ditambah 3x dikurangi 3, ya kan? Min 2 ditambah 3 1. Min 2 kali 3 min 6 gitu. Nah, terus kita kelompokkan 2x kuadrat kurangi 2x dengan ditambah dengan 3x min 3. Berarti kalau kita keluarkan 2x kali x min 1 ditambah 3x min 1. Ya, jadinya faktornya 2x plus 3 dan x min 1. Maka di sini 2x sama dengan min 3, maka x sama dengan min 3 per 2. Di sini x sama dengan 1. Nah, udah kan kita ketemu berarti nilai x1 nya min 3 per 2 dan x2 nya itu 1. Gimana himpunan penyelesaiannya? Cara mencari himpunan penyelesaiannya, disubstitusikan nilai x-nya ini ke dalam persamaan linear, ke dalam persamaan yang ketiga ini. Untuk x sama dengan min 3 per 2, berarti y sama dengan 2 dikali min 3 per 2 tambah 1. Berarti hasilnya 1 kali min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Kemudian ini untuk x sama dengan 1. Maka y sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka ini titiknya berapa? Min 3 per 2 dan min 2. Dan yang ini 1 dan 3. Gitu. Jadi penyelesaian sistem persamaannya itu min 3 per 2 dan min 2 dan 1 dan 3.
Gitu. Bagaimana sampai sini? Kalau langsung saja tidak, tadi Bu coret kurungnya. Boleh dari ini ya, dari yang sini. Cara pemfaktorannya boleh, itu mah bebas, caranya kalian bagaimana boleh, bebas, terserah kalian. Oke, jadi kalau kalian udah menemukan X1, X2, udah jangan sampai sini ngerjainnya, tapi dilanjutkan mensubstitusikan nilai X-nya, nilai akar-akar dari X-nya ke persamaan linier, gitu. Oke, yang persamaan linier, paham? Ada yang ditanyakan dari linier kuadrat? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan ke yang kuadrat-kuadrat. Oke, sekarang kita ke bagian yang kuadrat-kuadrat. Kuadrat-kuadrat di sini berarti ada dua persamaan kuadrat. Kedua-dua persamaannya itu kuadrat dan kuadrat. Kalau yang tadi linier kuadrat, sekarang kuadrat dan kuadrat. Contoh, Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurangi 18. Y sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 12. Sama seperti persamaan linier. Bu, substitusinya boleh bebas kan pakai persamaan? Ya, boleh. Kenapa kita yang ke linier? Biar lebih mudah. Kenapa kita mensubstitusikannya ke yang linier aja? Supaya lebih mudah kalian menghitungnya. Nggak terlalu banyak. Kalau kuadrat kan harus dikuadratkan dulu, seperti itu. Jadi boleh. Nah, ini untuk yang soal yang kuadrat-kuadrat, sama disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2 disubstitusikan. Jadinya 2x kuadrat tambah 3x kurangi 18 sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 12. Setelah itu kita kelompokkan 2x, kelompokkan sejenis 2x min x kuadrat, karena dari x kuadrat ini pindah ke kelompok yang kiri ya, ditambah 3x min 4x dikurangi 18 min 12 sama dengan 0. Gitu. Jadi ini 2x kuadrat kurangi x kuadrat itu x kuadrat, 3 dikurangi 4, 3x kurangi 4x min x, min 18 dikurangi 20 min 30. Nah, ini faktorkan. Nah, kalau di sininya koefisiennya 1 itu bisa langsung difaktorkan. Enggak seperti tadi mah kan koefisien di kuadratnya itu 2 ya, lebih dari 1. Tapi boleh menggunakan apapun caranya yang kalian mudah, lebih paham. Nah, di sini berarti berapa jika dikalikan hasilnya?
min 30 jika dijumlahkan hasilnya min 1. Bukannya 12 yang mana? Bukannya 12 yang mana? Coba X dikalikan hasilnya min 30. Iya, karena pindah ruas jadinya min 12. 5 dan min 6. Ya, betul, 5 dan min 6. Jika dikalikan hasilnya min 30, jika dijumlahkan hasilnya min 1, berarti 6 dan min 5. Maka X-nya sama dengan min 6 dan X-nya sama dengan kebalik ya. Ini min 6. Maaf, min 6 dan plus 5. Jadi X-nya plus 6 dan X yang ini min 5. Gitu. Jadi substitusikan nilai X1 dan X2-nya ke dalam persamaan yang kedua aja. Jadi kita substitusikan si nilai X1 dan X2-nya ke persamaan yang lebih mudah untuk menghitungnya. Karena kalau di sini ada 2 ya, persamaan 1. Di sini nggak ada. Nah, jadi kita ngambil yang ini aja, yang kedua. Tapi kalian boleh ke yang 1 juga, bebas. Nah, kita misalnya substitusikan untuk X sama dengan 6 ke persamaan kedua, Y sama dengan 6 kuadrat tambah 4 kali 6 tambah 12. Jadinya 36 ditambah 24 ditambah 12 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 36 tambah 24 tambah 12. Berapa? Ya, betul, 72. Gitu. Maka di sini titiknya itu berarti jadi 6 dan 72. Untuk X sama dengan min 5, berarti Y sama dengan min 5 kuadrat tambah 4 kali min 5 ditambah 12. Berarti min 5 kali min 5, 25 kurangi 20 ditambah 12. Berapa? 17. Tuh, 17. Tuh dia 17. Nah, sehingga yang ini penyelesaiannya min 5 dan 17. Jadi penyelesaian sistem persamaan itu adalah 6 dan 72 dan min 5 dan 17. Begitu caranya. Bagaimana? Paham kan? Jadi kalian bentuk persamaan 1 kalau yang linier kuadrat. Nah, yang linier itu si Y sama dengan bentuk linier disubstitusikan ke bentuk kuadrat. Begitupun yang kuadrat disubstitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2. Gitu. Oke. Ada yang pertanyaan nggak? Iya, dalam bentuk yang linier kuadrat. Linier kuadrat kan kita ada yang D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0.
Untuk D lebih dari 0. Berarti berapa penyelesaian? Berarti dia mempunyai berapa penyelesaian? Untuk D lebih dari 0. Memiliki, buat contoh, yang ada K-nya. Oke, kita contoh yang ada K-nya. Kita ke contoh yang K-nya aja dulu katanya. Pengen contoh yang ada K-nya. Contohnya Y, yang ini aja deh, yang kalian ya, yang ini, Y sama dengan 6X tambah K, dan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 1. Tapi di sini K mencari nilai K agar himpunan penyelesaian setiap SPLK berikut ini tepat mempunyai satu anggota. Berarti kalau satu anggota itu gimana? Satu anggota. Nah, yang untuk nomor 5 itu sama kayak ini ya. Ini contohnya yang mempunyai satu anggota. Berarti kalau yang mempunyai satu anggota itu ini kan diketahuinya. Berarti yang ditanyakannya K, nilai K dengan satu mempunyai satu anggota. Mempunyai satu anggota. Berarti kalau satu anggota itu D sama dengan 0. Ya kan? Nah, sama kita substitusikan yang persamaan linear ke yang kuadrat. Berarti penyelesaiannya 6X tambah K sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 1. Nah, kita kelompokkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2X dikurangi 1 dikurangi K. Kan? Jadinya X kuadrat ini min 4X dan yang ini min 1 plus K. Gitu. Paham sampai sini? Nah, kan di sini D itu kan diskriminan, rumus diskriminan. D sama dengan 0. Rumus diskriminannya berarti B kuadrat kurangi 4AC sama dengan 0. Nah, di sini ini sebagai A, ini sebagai B. Ini A-nya ini nih ya, yang di sini. Berarti ini bentuknya satu ya, A. Ini A. Ini B, terus yang ini C. Ya kan? Nah, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali dikali C nya itu min dikali 1 dikali min 1 plus K itu gitu. Jadi 16 dikurangi 4 ini jadinya min 1 terus min K. Nah, jadinya 16 kurangi min 4
terus min 4K, jadinya 16 plus 4 plus 4K, jadinya 16 sama dengan 0 ya. 16 tambah 4 20 tambah 4K sama dengan 0. Berarti 4K sama dengan min 20, maka K sama dengan min 5. Begitu. Iya, betul. Rumus diskriminan itu menggunakan B kuadrat kurangi 4 AC. Seperti ini. Untuk yang contoh yang ada K-nya, mencari nilai K-nya. Gitu. Oke, udah paham yang ini, yang ada K-nya. Nah, sudah, ini kita ke yang ini. Ini maksudnya D lebih dari 0, D sama dengan 0 dan D kurang dari 0. Untuk D lebih dari 0 berarti dia mempunyai berapa penyelesaian? Memiliki dua penyelesaian. Yang sama dengan 0 mempunyai satu penyelesaian. Yang D kurang dari 0 berarti tidak mempunyai penyelesaian. Bagaimana grafiknya? Ya, untuk ke grafiknya nih, kalau mempunyai dua penyelesaian berarti ada perpotongan di garis dan parabola. Untuk yang garis itu berarti itu yang linear. Persamaan linear itu akan berbentuk garis dan kuadrat itu akan berbentuknya parabola. Si grafiknya itu berbentuknya parabola. Gitu. Nanti kita di materi selanjutnya akan lebih menjelaskan tentang grafiknya. Ini hanya gambaran aja. Misalnya ini untuk yang D lebih dari 0 berarti dua penyelesaian. Misalnya, nah ini yang parabola. Parabola itu berbentuk yang kuadrat. Misalnya di sini misalnya gini. Misalnya seperti ini. Nah, nih ada dua penyelesaian kan, ada dua titik. Seperti itu. Yang ini yang D lebih dari 0, grafiknya seperti itu. Terus untuk yang grafiknya satu penyelesaian bagaimana? Berarti hanya ada satu titik yang bersinggungan. Contohnya. Nah, di sini titiknya. Nah, berarti ini D sama dengan 1. D sama dengan 0. Nah, terus ini untuk grafik yang tidak mempunyai penyelesaian. Jadi, kalau tidak mempunyai penyelesaian itu berarti tidak bersinggungan ya, tidak ada patoel-toel acan gitu, nggak ada. Apa tuh ya? Mama nggak ada bersinggungan aja, jauh kemana-mana pokoknya mah. Iya, pokoknya mah distance sosial gitu dah, pokoknya mah nggak ada gitu, jauh aja. Nah, jadi nggak ada sentuh-sentuhannya, nggak ada, pokoknya mah nggak ada, itulah pokoknya berdekatan. Kayak gitu. Untuk cara apa ya? Membuat grafiknya ya yang linear biasa, yang linear nanti X, apabila X sama dengan 0 berarti itu berpotongannya di titik Y, apabila Y sama dengan 0 berarti itu perpotongannya di titik X gitu. Terus kalau yang di persamaan kuadrat juga sama kayak gitu, bentuknya kuadrat, perpotongan di Y, perpotongan di X, hanya di grafik kuadrat itu akan ada yang namanya titik puncak gitu.
Nah, seperti ini misalnya di sini. Nah, di sini misalnya titik puncaknya. Nah, di sini misalnya titik puncaknya. Nah, kayak gitu kalau parabola akan ada titik puncaknya. Bagaimana cara titik puncak? Nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Kita mengenali dulu grafik, bentuk grafiknya dulu aja. Cara tahu D lebih dari 0, D kurang dari 0 itu biasanya ditentukan dari soalnya. Kayak yang tadi kan kalian di soal yang nomor 1 mempunyai satu anggota. Kalau mempunyai satu anggota berarti D sama dengan 0. Terus tidak mempunyai anggota berarti kurang dari D-nya itu kurang dari 0. Itu mempunyai dua penyelesaian atau dua anggota berarti D-nya lebih dari 0, begitu. Biasanya dari soalnya. Itu. Nah, begitupun untuk yang grafik kuadrat-kuadrat. Sama kuadrat-kuadrat juga. Grafik yang kuadrat-kuadrat. Berpotongan di 2 titik misalnya. Nah, misalnya ini untuk kuadrat-kuadrat yang berpotongan di 2 titik. Nah, di sini kan berpotongan di 2 titik. Gitu. Atau bentuknya begitu. Nah, ini mah yang berbentuknya di 1 titik. Kalau ini di 1 titik. Yang ini D sama dengan 0. Terus ada juga yang saling singgung. Kalau saling singgung berarti kayak gini. Kalau hanya saling singgung. Nah, hanya ada saling singgung. Kalau tidak ada ya berarti enggak bertemu kayak gini. Nah, ini yang tidak ada penyelesaian. Terus bagaimana kalau yang berimpit? Nah, kalau yang berimpit itu tak terhingga penyelesaiannya karena kan berimpit tuh kan berimpit ya, namanya berimpit, dempetan gitu. Ini terus ada lagi ini. Nah, itu enggak akan ada penyelesaian, maksudnya tak terhingga penyelesaiannya gitu. Ada nanti ya, kita kan nanti udah selesai nih yang kuadrat-kuadrat. Nah, kita nanti akan lanjutkan ke bentuk grafiknya gitu. Lalu ke bentuk pertidaksamaan. Kalau di pertidaksamaan itu biasanya menentukan daerah hasil. Nah, sekarang kita selesai sampai sini dulu materinya yang linear kuadrat. Untuk grafiknya di pertemuan selanjutnya di Senin depan. Untuk penugasan besok Selasa untuk materi kuadrat. Oke. Ada grafiknya, ada yang melengkung, ada yang lurus. Nah, itu kalau yang melengkung itu berbentuk parabola itu grafik untuk kuadrat, persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat itu akan bentuknya akan seperti parabola melengkung. Nah, untuk yang lurus, garis lurus itu persamaan linier. Persamaan atau pertidaksamaan linier akan berbentuk garis. Nah, seperti ini garis lurus kan. Gitu. Seperti itu. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Nanti penugasan tentang kuadrat-kuadrat, soal-soal yang kuadrat-kuadrat, silakan nanti Ibu kasih tugas bilangnya belum dijelasin. Jadi silakan tanyakan. Nanti bilangnya main tugas-tugas aja, jelasin aja enggak. Nah gitu. Cok. Tanyakan.
di soal yang kirim saya. Pasti ada bentuk parabolanya karena soalnya itu ada kuadrat. Kalau yang berbentuk kuadrat pasti ada parabolanya. Untuk menentukan grafik parabola itu, kuadrat itu ada perpotongan di titik Y, titik X, dan titik puncak. Nah, itu yang membedakan ada titik puncak. Gitu. Nanti kita bahas tentang grafiknya di pertemuan selanjutnya ya. Untuk sama-sama kalian mengerjakan yang kuadrat-kuadrat dulu aja. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan sekian karena waktu juga sudah habis. Bentar lagi ya, untuk biar kalian persiapan untuk pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.